Assalamualaikum WRWB. Selamat datang di channel Jalan Hidayah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Jalan Hidayah yang saya hormati, video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menghindari sifat sombong. Sifat ini memang terkadang muncul dalam diri kita, tapi bagaimanakah cara menghindari sifat sombong? Simak videonya sampai selesai. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa subscribe ya le. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat beberapa hadisnya mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa takabur atau sombong dapat menghalangi seseorang masuk surga. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut. Artinya, tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Hadits tersebut menegaskan bahwa kesombongan akan menjadi penghalang untuk masuk surga betapapun halusnya kesombongan itu, sehingga hanya diri sendiri yang mengetahui. Kesombongan itu ada dua macam, yakni kesombongan yang tampak secara lahiriah dan kesombongan tersembunyi di dalam hati. Kesombongan yang tampak secara lahiriah akan mudah dilihat atau dirasakan orang lain. Kesombongan yang tersembunyi dalam hati seringkali hanya diketahui diri sendiri. Bahkan bisa jadi diri sendiri pun tidak menyadarinya. Pepatah mengatakan, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa tahu. Pepatah ini mengungkapkan betapapun dalamnya laut, kita dapat mengukurnya. Terlebih sekarang di mana teknologi sudah sedemikian maju, seperti tersedianya alat yang disebut echo sounder, dalamnya laut dapat diketahui dengan mudah dan cepat. Tetapi pertanyaannya, siapa yang dapat mengetahui isi hati seseorang? Memang tidak mudah mengetahui isi hati seseorang. Misalnya apakah seseorang bermaksud sombong atau tidak. Tetapi sebenarnya, hati itu bisa diibaratkan sebuah kendi. Kita tentu sulit mengetahui apa isi sebuah kendi karena di dalamnya gelap. Namun dari mengamati apa yang keluar dari mulut kendi, kita akan tahu apa isi kendi itu. Apakah air, minyak ataukah sirup. Demikian pula kita pun sesungguhnya dapat mengetahui sebagian isi hati seseorang dengan melihat gejala-gejala yang tampak dari luar. Dari kata-kata yang keluar dari mulut seseorang, mungkin dapat dinilai apakah seseorang dalam hatinya terdapat kesombongan ataukah tidak. Dari sikap dan perilaku seseorang, mungkin dapat pula dirasakan apakah di dalam hatinya terdapat kesombongan ataukah tidak. Di dalam Islam, baik kesombongan yang tampak secara lahiriah maupun kesombongan tersembunyi di dalam hati, dipandang sebagai perilaku yang tidak terpuji. Mengapa demikian? Pertanyaan itu dapat ditemukan jawabannya dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam Islam, baik kesombongan yang tampak secara lahiriah maupun kesombongan tersembunyi di dalam hati, dipandang sebagai perilaku yang tidak terpuji. Mengapa demikian? Pertanyaan itu dapat ditemukan jawabannya dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadits di atas menegaskan barang siapa bertakabur, sesungguhnya ia telah mengambil atau bahkan merampas pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dinilai telah mengambil posisi menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat satu-satunya yang berhak atas predikat Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir artinya adalah yang pantas menyombongkan diri karena Allah memang maha segalanya, yang tak satu pun dapat menyamainya. Al-Mutakabbir juga bisa berarti maha pemilik kebesaran. Itulah sebabnya dalam beberapa ibadah kita dianjurkan untuk mengucapkan takbir sebagai ungkapan jujur untuk menyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa hendak menyaingi Allah dengan bertakabur atau menyombongkan diri, Allah akan memberinya azab. Orang itu akan dibinasakan sebagaimana Fir'aun yang dikenal sangat sombong karena mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun ke dalam Laut Merah yang memisahkan antara benua Asia dan Afrika di Timur Tengah.
Fir'aun akhirnya tewas mengenaskan di tengah laut tersebut. Sebagaimana kita ketahui dan laksanakan bersama, bacaan pertama yang harus diucapkan untuk memulai sholat adalah takbiratul ihram, yakni mengucapkan Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar. Bacaan ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran kepada kita bahwa hanya Allah yang Maha Besar. Tak satu pun dari makhluknya pantas menyombongkan diri karena memang hanya Allah yang Maha Besar. Orang-orang yang benar-benar dapat menjalankan ibadah sholat dengan baik, pastilah akan dapat menjauhkan diri dari sikap takabur. Tetapi faktanya, banyak orang bersikap takabur meski mereka menjalankan sholat 5 waktu setiap harinya. Ini bisa terjadi ketika seseorang menjalankan ibadah sholat tanpa penghayatan sama sekali terhadap bacaan-bacaan yang diucapkan. Untuk itulah, maka ketika kita melakukan takbiratul ihram untuk memulai sholat dan takbir-takbir lainnya untuk menandai perpindahan dari rukun sholat ke rukun lainnya, semua takbir itu harus dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Yakni, kita harus dapat mengucapkannya dengan penuh penghayatan akan makna yang sebenarnya. Sambil membungkukkan tubuh kita dengan posisi punggung tetap lurus, kita mengucapkan bacaan rukuk tersebut. Diharapkan dari rukuk ini, kita memiliki kesadaran bahwa hanya Allah yang Maha Agung dengan segala puji baginya. Kesadaran ini akan menghindarkan kita dari bersikap takabur karena menyadari hanya Allah yang agung. Maka, orang-orang yang betul-betul dapat menjalankan rukuk dengan baik dan dapat menghayati maknanya, pasti tidak akan menyombongkan diri karena menyadari manusia sesungguhnya sangat kecil dan tak berarti apa-apa di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda ketakwaan adalah tidak bersikap takabur, baik melalui kata-kata atau lisan maupun sikap atau perbuatan. Tanpa iman dan takwa manusia justru menjadi makhluk paling rendah di antara yang rendah-rendah sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tin ayat 46 sebagai berikut. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Semoga apa yang telah diuraikan di atas dapat mendorong kita untuk berintrospeksi barangkali selama ini dan di masa-masa lalu ternyata sering melakukan kesombongan-kesombongan, baik yang terus terang maupun yang tersembunyi di dalam hati. Untuk itu, marilah dengan momentum usai di tempat Ramadan tahun ini, kita isi lembaran-lembaran hidup dengan tekad menjauhi sikap takabur agar kita selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tidak masuk surga sebagaimana dinyatakan dalam hadits yang telah saya uraikan pada awal khutbah di atas. Amin ya Rabbal Alamin.